The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hey guys, how's it going? Thank you so much for your participation to today's webinar. This is Jason from Yaestar Training Team. Glad to be here with you guys. Thank you so much for your time. And for today's webinar, for today's session, we're actually going to talk about something new on our Yaestar PBX. Or maybe we have some new solutions. So I guess for the session we have today, I will just introduce you guys about some new solutions, some new features first. By the way, guys, I prefer to show you guys the agenda at the very beginning. Okay, so let's just take a look at this. Now, like I said, for today's session, we have a very important part, which is going to be the introduction about our new features, new solutions. So this is going to be part one. You guys can see number one, new features update. So I will just introduce you guys some new features, something new on our PBX. And we will also have part two. Part two will be, a brand new way to sell Yaestar. So on the part two, I would just hand the session, the presenter to Mr. A1. So he will just give you guys a more detailed, presentation about this new way to sell Yaestar. Okay. Anyway, I guess it's time for us to get started, and let's jump in first. So number one, about some new features, and the first one I will just introduce you guys today will be the scheduled paging. So let's take a look at this. Now, what is the scheduled paging? As we know, Yaestar PBX can support paging feature, right? That's nothing new. That's actually a basic feature. We can support it for a really long time. And about about the paging feature, as we know, mostly we're going to use this feature for broadcast solution. Okay, so if you want to start a broadcast in the shopping mall, or you want to start a broadcast in the train station, airport, you can actually use our PBX for doing it. It's pretty simple, right? We can just use our IP phones with some SIP speakers. So those SIP speakers can register on our PBX to work as an extension. Now, if you want to start a broadcast, you can just make a call to the paging group. So you can just play your announcement. That's what we had before. Now, this time we can support scheduled paging. So what is scheduled paging? Let's simplify this solution. This solution means you can set a schedule there, and then your system will be able to start an auto broadcast like that. That's pretty simple. But just be careful, guys. This feature, it's available on the S50, S100, S300, K2, and Cloud PBX. So it's more like an advanced feature, not for entry-level system. So I guess it's not a big deal. Let's just take a look at this. As we know, talking about the paging feature, the broadcast solution, mostly we're going to provide this type of solution to some projects. I mean, big projects, right? So absolutely, the big projects, they don't need S20 and S412. It's too small. So they need a big system. They need a larger system, a larger capacity system. So I guess this feature is available on the S50, S100, S300, K2, and Cloud PBX. It's pretty good. Okay. And by the way, guys, about the configuration, it's quite simple. You jump into your PBX, you will see there's a new option, which is set a schedule. So you can simply just set a schedule here, and then your system will start to play the announcement or broadcast automatically. So for the using scenario, I mean the application scenarios, I guess we can use this feature for airport. Absolutely. Sometimes the airport, they want to play some announcement. They can use this feature totally. And also sometimes we can use this feature for train station. Sometimes train station, they might probably play some music or some notification, like automatic notification. So they can set a schedule there. So every single day, they will play the same announcement to the station. Or maybe metro station, guys. I guess metro station, that's more like it. Metro station, they have the same route every day. They have the same routine every day. So on the same time, they're probably going to play something, automatically. So I guess this is a good solution for them. And of course, this will be a pretty good solution for school, for university, for high school, for elementary school, because sometimes, as we know, when the class is over,
For example, when the class is over, we're going to play the bell. Previously, many years ago, we're going to use a bell, the actual bell, to to notify kids and faculties that this is the time's up. But right now, I guess we can just fix the speaker, 6 speakers in your classroom, in the building. That's what you need. You don't have to use the bell. That's too old school style. You can just use the, completely new solution. Use the speaker. And we can set a schedule there. You don't have to say anything by yourself. You can simply just upload the prompt. Okay, get a music on hold prompt or something, whatever. Customize the prompt, upload it on the system, then set a schedule. So when the time is up, then our system will automatically play the notification to all of our faculties and kids. So this is quite functional, right? Okay, so this is about the first one. And the next one, the second one we're going to talk about here will be hot desking feature. So what is hot desking feature? Let's take a look at this. About the hot desking feature, this time we can support this feature totally on your Yeastar PBX. All of your Yeastar PBX will be able to support this one. So what is hot desking feature? As we know, normally when we try to use our extensions on our PBX, we have to create a bunch of extensions with different extension numbers, right? But for some special circumstances, like I don't have so many hardware phones in my office. Maybe I just have a few hardware phones deployed in my office, but I have so many agents they work in my office. For example, guys, call center, they have so many agents, and especially for those 24/7 call centers. 24/7 call center, 100% sure they're going to take shift work mechanism. Those agents, they're going to work, shifting. They're going to take shifting, not automatically, I'm sorry. They're going to take shifting according to the, the working mechanism, because they're 24/7 call center service. So definitely some of them, they just get to the office working in the morning. The rest of them probably work in the evening, right? They just take a shifting. So for that kind of circumstances, it's not necessary for you to fix IP phones for every single user, for every single agent, not necessary. We can probably just drop some hardware phones in the office. That's it, because IP phone is fixed. But agents, like I said, they're flexible. Sometimes they're in the office, sometimes they're not in the office. The rest of them are in the office, so they take shifting. So we can use this hot desking feature, right? We can simply create one or several extensions. It depends on you. We can make them to work as the host extension. So the host extension basically means this IP phone, if you just make it as the host extension, so you're not going to be able to use this IP phone for making calls directly. This is just like a host extension base. That's just like a base. It's empty. So when you try to use this host extension for making calls, you have to log in with your user information. So I create lots of, extension users for every single agent. So definitely they have their user information. They have their extension number. They have their password. Now they can just grab this extension, grab this IP phone, enter the feature code to activate the hot desking feature. Then the system will just ask them to enter their username, which is their extension number, and their password. Well, by system default setting, the password is just your voicemail access PIN. After that, congratulations, you just make yourself registered on this host extension. So now this host extension will just work as your personal extension. So previously the extension number, let's say it's 3000, right? You guys can see on my slide here. Now, once you just register on this host extension, so you totally just turn the extension information to 1001 or 1002. To your personal extension, like that. So this is how we use the hot desking feature. And about the application scenarios, like I said, the most popular one will be the call center. For call center users, I guess this is very helpful and very functional for them. Because the point is, they're going to take shift work system. So, like I said, 24/7 call center.
Some of them are working in the morning, some of them are working in the afternoon, and the rest of them, maybe they're working in the evening. So, every single user, they just, take shift work system like that. So, all of them, I mean, it's not like a traditional office user. The traditional office user, when the business hours coming is right now, so all of your users are in the office. But this is completely different. They take shift work system, so only a part of them are in the office. So we can completely, save our money. We can provide them a good budget solution. I guess they can just use the hot desking feature, quite functional for them. And I guess this feature can also be functional for some SME users as well. So probably you guys want to know, for basic business users, how do we use this hot desking feature? Is that necessary? Actually, sometimes it really helps. For example, let's say I'm gonna work in the office today, and my workstation. Okay, I'm talking about my desktop, my workstation. Today, I actually sit right beside the corner. That's my work position. That's my workstation. Or maybe tomorrow I just move to another place. I move to another, next to the window or somewhere else. So, if I change my workstation, I have to take everything. I have to take all of my personal belongings to there, including my IP phone. That's just complex. Then I will also need to ask the IT specialist, IT manager, help me to configure the IP phone again. Complex. So if we have the hot desking feature, I mean, we don't have to touch the IP phone. Keep the IP phone on your desk. That's exactly what you're gonna do there. You don't have to do anything there. And we have a hot desking feature right now. So today, you sit over here. You can use that IP phone, log in with your personal information. All right. And tomorrow, maybe you move to another place. Well, you simply just log out of this extension and go to your new place, log in. Log in your personal information on the new extension, on the new IP phone. That's it. So it's very flexible for your daily work. So I guess this is how we use the hot desking feature for our, basic business users. Okay. All right. Now let's keep going. The next one, we also have a new update for the emergency number, guys. What is emergency number update? This is actually a little bit interesting. Previously on our PBX, we do support emergency number, and this emergency number feature is very important for some specific scenario, like hotel, like school, right? Because the biggest problem is if there's no emergency number solution, when you try to make an outgoing call for emergency calls, let's say emergency calls, you're gonna follow the dial pattern. Your outbound route configuration. You have dial pattern. Some people, they will drop a dial pattern with number 9 or number 8 as the beginning number, as the identification number, right? So if you don't have emergency number solution, you have to enter number 9 or number 8. You have to dial that number first. Well, if this is a solution for hotel users, who knows? I'm just a guest. I'm just a guest for this hotel. So right now, something bad happened. I will need the help from the police officer or whatever. So I'm gonna make an emergency call. Then the problem is I don't even know what is your dial pattern. What is the dial pattern of this hotel? I don't even know. So how can I make that emergency number? How can I make that emergency call? That's a big problem. So our emergency number feature is, first of all, you don't have to, you don't have to dial any feature code. I'm sorry, dial any, prefix when you try to make an outgoing call for the emergency calls. You can just dial the emergency number directly. This is the first thing. And the second thing is we can also support the second one, guys. Locate the caller for rapid reaction. Because as we know, if you dial emergency call, if you just dial emergency number for emergency call, you need some help, some assistance. Well, the problem is, just like I said, the scenario like I described. If this is a customer, he's living in the hotel. Well, for hotel users, for hotel rooms, there is thousands of rooms in this hotel. So if you make that emergency call, now police officer is coming over here, but how can I figure where are you? There are thousands of rooms here, so I don't even know where are you. So now we have this new update, so we will be able to locate your room. But obviously, guys,
if you want to have this feature, if you want to have this function and this feature, don't forget to purchase the specific service from the service provider, okay? Because service provider, they will provide you this service, this locating service. They will just provide the service. They will charge you additionally, and they will just ask you to register your available, address to the service provider side. So next time, if you make emergency call, the police officer, the call center, emergency call center, the emergency response location, they will be able to, to figure out where exactly are you, okay? So about the, I guess for the application scenarios, we can use this solution for hotel, absolutely, and we can also use this for university campus. Not just for university campus, for high school, middle school, elementary school. If there's something wrong happening in the school for kids, we do care about the security for kids. So you just make emergency call, then the police officer or the ambulance, anyway, they can just take action. The hospital, they can just take action rapidly, and they can just locate you exactly where are you, and they can do something, right? And also for some basic office, we can do something similar. For example, like a Yaystar office, if we use this new feature, so if something bad happened in our office, we make that emergency call, then the specific personnel, when they come back here to our office, they will figure out where is our address, which building, which floor, which room, they can find us directly. Okay, so this is number 3. Now let's keep going. Then number 4, next one, this is a big news actually, guys. On our PBX this time, on Yaystar PBX, S-Series PBX, K2 PBX, Cloud PBX, we can support integration with Microsoft Teams. So this is the next one, guys. I guess some of you guys are very curious about this. Well, the answer is now, right now, if you want to know, is that possible for us to integrate our PBX with Microsoft Teams? The answer is yes, okay? So the business opportunity for us, for the Microsoft Teams integration, I guess, is quite simple. Microsoft Teams and Yaystar, we both are targeting for SME, right? So we have something in common, which is the customers, all right? We both are targeting for SME market. So absolutely, this is our business opportunity. If we target for Microsoft Teams users, that means we're targeting our customers as well. Our potential customers, I'm actually trying to talk about the potential customers, because Microsoft Teams users are not individual users. They're totally business users. They're SME users. So they need a telephony solution. Except for Teams, they will also need a telephony solution. They will also need a communication solution. So we can just introduce them that, hey, you have Microsoft Teams. How about you try Yaystar PBX? We can support the integration. Very simple, very easy. Okay. And by the way, I guess this is right now, this is also a moment for us to do something to push the solution, especially for you guys to target the Microsoft Teams users. That's a potential market for us. As we know, Microsoft Teams is very famous, so that market is very potential. It's a huge market. So we can just completely target on that market, just try our best to find Microsoft Teams users and introduce the solution, especially under the current situation of the pandemic issue. You guys know all of our customers, they're going to work in their house. They're going to work remotely. So now they have Microsoft Teams as a professional team collaboration solution on their mobile and their computer. Well, why don't you try Yaystar system? We can give you a unified communication on your mobile and computer with your teams. This is just the opportunity, guys. Okay, so anyway, let's take a look at this. Some customers, if they're Teams users, when they try to use Teams for making calls directly, they actually have lots of problems, guys. Because Teams, they provide you they provide you one service, which is called calling plan. And if we're trying to use Teams for making calls, you're going to purchase the calling plan. And this calling plan is limited, guys. I think you can only use calling plan in United States, United Kingdom, South Africa. Just a few countries in the world. So it's not a global solution.
Okay, it's not globalized solution. So most of our customers and users, they can't use Teams for banking calls. So like I said, now they're going to work remotely. They prefer to use everything on their computer and their mobile to have unified communication. Well, the answer is you can't if you only have Teams. You definitely need a telephony system for making calls. So if you're going to use Teams for making calls directly, like I said, it's limited. Call features are limited, and you can't use your phone lines in your office. You have some phone lines. You have SIP trunk. You have ISDN channel. You have the analog channel. You can't use those phone lines because eventually, like I said, your Microsoft Teams, it's just a platform for collaboration. Or maybe you can see this is more like a social media, guys. I mean, it's kind of like a social media, not exactly a same thing, but it's kind of like a social media. So when you try to use Teams for making calls, that's a totally different thing, guys. If you really want to call your customer formally, you really want to make an official call to your customers, I guess you can't use Teams for doing that directly. You definitely need a telephony system, right? So that's the problem we had before. And by the way, some customers, they might probably say, well, I have my PBX. Perhaps I can figure out the integration by myself without a Yaystar system because I have something else. Well, the problem is, yes, you can do something like that. That's okay. But, you know, Microsoft, that's a big name. If you want to figure out the integration by yourself, they actually have a special requirement. The special requirement is you have to get a certified SBC, then you can have this integration solution. Well, what is the problem? The problem is this certified SBC device is very expensive, guys. It's extremely expensive. I think it's unacceptable for SME users. And besides that, even you can afford it. You know, some people, they say, oh, the money is not an issue, I can afford it. Well, okay, but if you want to figure out the integration, you're going to spend lots of time for it because the configuration, it's very difficult. It's based on the command lines. It's not API. It's not simple integration. It's very complex. So that's the problem we had before. Now our solution can be simplified like this, guys. Check this out. So once we figure out the integration by our Yaystar solution, you know what? Your Microsoft Teams gonna work as a regular extension. So if you want to have team collaboration features, you can use your Teams directly. But if you want to have call features, well, guess what? Like I said, you're actually gonna register your Teams on our PBX as an extension. So totally, all the call features we have on our PBX will be synchronized on your Microsoft Teams. That's exactly the solution, all right? And as for your phone lines, not a big deal. You know, your phone lines are connected with your Yaystar PBX, so totally you can use your phone lines. And the most important thing, guys, here is this solution, it's a budget for those Teams users. Be careful, I'm not talking about a solution for new customers because some new customers, it's really hard for you to push this solution to new customers because they don't even know Teams. Then they have to purchase Teams? I don't think so. But if we start talking about the solution to Microsoft existing Teams users, well, this is a very good budget. Not expensive. They have Teams already. They simply choose the Yaystar system. Go ahead. You have the unified communication solution. All right. All right, guys. So I guess that was what we have for the part one, and I just keep it a little bit tight. Hopefully everything's clear for you. And so I think right now is the time for us to, you know, start talking about our part two, a new way to sell Yaystar, which means we're going to introduce you guys a brand new way for your business. So now I would like to introduce you guys Mr. Ewan. And hey, Mr. Ewan, how's it going? Yeah, Could hi, you please Jason. just take over here? Yes, clear already? Okay, sure. Yeah, Okay. I will just make you as the presenter. Okay, so just give me a second. okay, Jason. Yeah, sure. Okay, now you're a presenter. You can share your screenshot. Okay, can you see my screen, Jason? Okay, yes, now I can see it. Okay, okay, Jason. Let me help to continue in bahasa ya. Sure. Oke, ya. Halo Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Irwan. Pada siang hari ini saya akan membantu untuk membawakan topik yang kedua,
dari Yastar pada siang hari ini, yaitu mengenai edit fitur di dalam Yastar sendiri. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai, sebentar. Screen-nya, sorry, Jason, can you see my screen already? Yes, I can see your screenshot, but it actually freezed on the first page. Now? Yeah, now it's back. Oke, Okay. ya, sure. Ya, sorry Bapak Ibu, ada sedikit ini miss di slide-nya. Ya, jadi siang hari ini saya akan membantu untuk membawakan yaitu value added services dari Yastar yang kita namakan dengan Link As Cloud Service. Mungkin dari rekan-rekan sekalian, mungkin beberapa ada yang sudah pernah mengetahuinya ya dari untuk Link As sendiri, dan juga mungkin dari rekan-rekan yang lain mungkin masih belum memahaminya ya. Jadi saya akan membawakan tentang Link As Cloud Service ini dari dasar dahulu. Jadi di dalam Yastar itu dari Yastar memiliki fitur yang dinamakan dengan Link As. Jadi Link As itu adalah Link As adalah sebuah aplikasi softphone dari Yastar yang kita bisa gunakan untuk berkomunikasi layaknya extension kita sendiri ya. Jadi di mana kalau misalkan sebagai gambaran bahwa oke, saya adalah extension misalkan 101 yang biasanya kalau misalnya kita di sebuah kantor kan terpasang di telepon meja kita. Nah, Linkas di sini itu adalah sebuah aplikasi softphone yang bisa kita integrasikan dengan teleponi kita yang ada di kantor. Jadi misalkan nanti extension kita adalah 101, di mobile kita itu juga dengan menggunakan Linkas, kita bisa menggunakan extension kita di mobile. Jadi kita bisa membawa extension kita ini kemanapun kita berada ya, mungkin baik di dalam kantor dengan interkoneksi dari Wi-Fi ataupun kita juga bisa bawa keluar kantor. Nah, bagaimana kalau misal kita membawa Linkas keluar kantor? Bagaimana caranya? Soalnya kan kita sudah terlepas dari jaringan internal ya. Jadi kita sudah tidak berada di dalam local area network kembali. Nah, disinilah peranan dari Link As Cloud Service itu dibutuhkan. Jadi Link As Cloud Service sendiri itu adalah sebuah service add-on service dari Yastar untuk bagaimana kita bisa menggunakan Link As di luar kantor. Nanti kita akan sedikit jelaskan bagaimana untuk metodenya ya. Nah, di sini Link As sendiri cukup cukup ini ya, cukup komprehensif di mana kita bisa menggunakannya juga di berbagai macam device. Misalkan kalau di handphone kita bisa gunakan di Android base ataupun di iOS ya, di iOS di iPhone. Ataupun kalau kita gunakan di PC, Yastar juga menyediakan untuk Link As di PC. Jadi itu bisa baik itu di Mac ataupun di Windows base. Ya, jadi sangat fleksibel ya. Kita bisa gunakan di hampir semua device yang kita miliki saat ini. Nah, dengan Linkas sendiri, kita juga akan pastinya lebih mudah. Jadi pertama, kita juga bisa membawa extension kita bersama kita gitu ya, kemanapun kita berada, baik itu di dalam kantor, mungkin kita nggak lagi di meja ya, kita mungkin lagi walk around, ataupun kita lagi meeting di ruang meeting gitu ya, kita tetap bisa menerima telepon atau panggilan dari manapun kita berada. Kedua, kita pun juga bisa mengontrol panggilan kita. Misalkan kita mau mentransfer, ada telepon, kita transfer ke rekan kita, ataupun kita perlu hold, mute, ataupun kita juga bisa langsung record, misalkan ada pembicaraan yang cukup penting di sana. Gitu. Jadi kita bisa langsung record dari mobil kita. Kemudian kita juga bisa melihat misalkan panggilan-panggilan yang masuk selama ini itu langsung dari aplikasi Linkas. Dan kita pun juga bisa istilahnya terintegrasi ya, di mana dari Linkas sendiri memiliki corporate directory. Ya nanti yang kita akan bahas di belakang ya. Jadi ini adalah aplikasi Linkas yang bisa membantu kita untuk menawarkan bahwa saat ini yang kita jual ataupun kita tawarkan mungkin ke kantor Anda, ke manajemen, ataupun kita tawarkan ke customer kita gitu ya. Itu bukan hanya sekedar solusi telepon gitu ya, tapi yang kita tawarkan adalah benar-benar solusi komunikasi yang sudah terintegrasi. Karena sekarang kalau kita bilang komunikasi tidak hanya di telepon
meja saja gitu ya. Nah, inilah peranan dari Link Us sebagai UC App ini berada gitu. Nah, kemudian berikutnya untuk fitur-fitur sendiri yang mungkin kita bisa manfaatkan dari Link Us itu sangat sangat lengkap ya, jadi cukup beragam. Misalkan di sini yang mungkin yang kita bisa sering gunakan adalah pertama, yang pastinya adalah call control. Kita mau menerima telepon, forward gitu kan, kita mau transfer, terus kemudian kita mau ngecek history, kita mungkin mau hold ya, hold untuk ini. Nah, itu semua bisa dilakukan di Link Us sendiri. Dan fitur-fitur lain seperti mungkin conference call. Nah, ini mungkin yang cukup banyak dibutuhkan ya untuk saat ini ya, di mana masa pandemi ini mungkin kita semua masih bekerja mungkin di tempat kita masing-masing. Jadi kita tetap bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan kita di kantor, meeting bersama-sama itu melalui teleconference gitu ya. Jadi kita bisa join ke satu ruang meeting atau conference room yang ada di dalam Yastar PBX hanya melalui link as kita di tempat kita masing-masing. Jadi ini cukup sangat membantu ya. Kemudian kita juga memiliki corporate directory. Jadi ada directory ini ya. Jadi ada directory yang terpusat yang kita bisa akses bersama-sama seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat extension dengan cepat. Jadi kita tidak perlu menghafalkan extension ya. Misalkan, oh Pak Budi itu extension berapa sih? Gitu. Nah, karena di dalam link us itu sudah tercantum semua extension dan juga langsung berdasarkan dengan nama. Jadi kita tidak perlu menghafalkan bahwa oh Pak Budi itu extension 1051 gitu misalkan. Nah, itu dan hal lain seperti juga yang mungkin banyak yang belum tahu juga bahwa di link us juga mensupport untuk instant messaging atau chat. Ya, jadi link us sendiri itu mendukung untuk chat, di mana kita bisa melakukan komunikasi by text dengan rekan-rekan kita. Kita pun juga bisa membuat semacam mini group seperti ini. Jadi untuk kolaborasi kita untuk mungkin berbicara ataupun kita mau kirimkan data gitu ya. Itu kita bisa lakukan di dalam link us sendiri. Dan ini komunikasi ini bersifat internal, jadi lebih secure dan aman untuk perusahaan. Seperti itu. Dan juga bisa fitur-fitur yang lain seperti click to call nanti saya akan jelaskan di belakang. Ya. Nah, di sini untuk link us sendiri sekarang juga sudah mendukung yang disebut dengan click to call. Jadi click to call ini adalah satu fitur yang kita bisa embedded misalkan ke browser kita, contohnya Chrome gitu ya. Nah, mungkin lebih cocok untuk misalkan dari tim sales gitu misalkan ya. Misalkan tim sales ini lagi mencari opportunity atau customer. Nah, biasanya kan setelah melihat informasi di komputer atau di website, mereka perlu mendial ke nomor tersebut. Nah, mereka harus masukin angkanya by digit gitu ya. Misalkan di sini harus tekan 0592 550 3301. Nah, itu kan memakan waktu. Tapi dengan menggunakan link as click to call, kita tinggal dari web ya, dari browser kita tinggal klik di nomor tersebut. Otomatis nanti link as akan langsung menghubungi nomor tersebut. Jadi dengan single klik. Ya, ini cocok untuk rekan-rekan yang sering melakukan hal ini ya. Jadi mungkin tim sales, mungkin marketing dan sebagainya. Ya, jadi di sini bisa dilakukan dengan link us. Kemudian dari link us sendiri juga mensupport untuk CTI, jadi Computer Telephony Integration. Di sini biasanya banyak digunakan untuk integrasi dengan third-party software atau appliance ya. Misalkan mungkin semacam call center, kemudian mungkin juga untuk operator gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi di mana dengan adanya CTI ini memungkinkan kita bisa mengkontrol ataupun mengangkat, menutup gitu ya, ataupun mendial panggilan telepon dari software base di komputer. Jadi misalnya kita tinggal mengarahkan bahwa oke saya mau call ke customer ini, nanti otomatis telepon di sebelah kita itu akan menghubungi customer tersebut. Nah, itu bisa dimungkinkan dengan adanya CTI ini. Seperti itu. Nah, terus kemudian ini yang tadi saya sebut dengan kontak ya. Jadi di sini saat ini link us sudah memiliki fitur baru yang namanya company contact. Jadi misalnya kalau misalkan kita di kontak sendiri ya, berarti kan kita punya 3 saat ini. Pertama adalah kalau kita menggunakan link us di handphone kita, berarti pertama yang bisa kita lakukan adalah panggilan ke extension. Nah, extension di sini berarti misalkan, oh saya mau menghubungi Pak Budi di 1151 tadi misalkan ya. Nah,
itu adalah extension. Saya tinggal masuk ke kontak, pilih extension, saya bisa pilih siapa tim saya di kantor yang saya mau hubungin gitu ya. Kedua adalah kontak dari phone kita sendiri. Jadi kontak book yang ada di handphone kita itu kita bisa panggil hanya dengan single click karena dari link us sudah langsung menampilkan kontak di dalam phone book kita sendiri ya. Dan itu pun juga misalkan ada telepon masuk dari nomor tertentu yang di phone book kita sudah ada, otomatis nanti akan dideteksi by name. Jadi kalau ada telepon masuk ke misalkan ke ini ya ke kantor misal gitu ya, ke kantor nomornya dari 08 sekian sekian nih nomor handphone. Nah, waktu sama operator ditransfer ke kita, nah kita bisa melihat bahwa oh telepon ini dari siapa seperti itu. Ya, dan ketiga adalah kontak company contact. Nah, apa yang disebut dengan company contact di sini? Company contact di sini mungkin istilahnya kita memiliki beberapa kontak yang sering dituju ya, ataupun mungkin kita bilang oke lah key customer semacam itu, ataupun mungkin apa klien kita yang memang potensial gitu ya. Jadi key customer kita seperti itu. Nah, itu kita bisa simpan di dalam company contact, di mana apabila kita memasukkan ke company contact, maka seluruh karyawan ataupun seluruh link us dari karyawan itu bisa melihat kontak tersebut dan bisa menggunakannya untuk menghubungi. Ya, jadi misalkan kita ada mungkin nomor supplier seperti ya. Nah, jadi dari tim, dari karyawan itu tinggal menghubungi ke nomor tersebut tanpa harus mencari-cari lagi nomor kontaknya. Seperti itu. Jadi ini cukup convenient apabila mungkin tadi ya, terutama bagi tim sales yang saling kolaborasi misalnya gitu, ada dari sales ke technical dan sebagainya. Nah, mereka bisa menyimpan kontak tersebut di company contact yang itu adalah share kontak ke semua karyawan di kantor gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah integrasi dengan CRM. Nah, di sini juga cukup menarik, di mana dengan integrasi dengan CRM ini, kita bisa menggunakan ini ya, kita bisa integrasikan link us itu contohnya dengan Salesforce atau Microsoft Dynamics ataupun Outlook gitu ya. Nah, apabila kita mungkin menerima panggilan gitu ya, menerima panggilan dari nomor tertentu, maka otomatis dari CRM itu bisa menampilkan oh data customer-nya yang menghubungi kita ini. Jadi misalkan begitu ada telepon masuk, kita tanpa harus bertanya, halo siapa ini ya gitu ya. Nah kita langsung bisa menyapa customer-nya, halo Pak Budi semacam itu. Nah itu akan meningkatkan kredibilitas dari perusahaan Anda ketika sewaktu kalau memang kita berhubungan dengan customer. Nah kita bisa melakukan hal ini dengan melakukan integrasi dengan beberapa CRM ya termasuk Salesforce, Dynamics ataupun ke Outlook Contact seperti itu. Ya, nah tadi adalah fitur-fitur di dalam LinkUs sendiri, dan di sini pengaplikasiannya LinkUs seperti apa sih biasa yang kita bisa gunakan gitu ya. Nah, pertama biasanya adalah kita paling penting dengan adanya LinkUs Cloud Service, kita bisa menggunakan LinkUs itu di luar kantor. Jadi tidak terbatas lagi hanya ini ya, hanya biasanya kan kita bisa menggunakan kalau kita terhubung ke LAN gitu ya, asalkan handphone kita connect ke WiFi. Nah, itu masih konsepnya adalah LAN. Nah, tapi kalau misalkan kita perlu atau ingin menggunakan LinkUs di luar kantor, kita bisa memanfaatkan LinkUs Cloud Service di sini sebagai cloud server kita ya. Jadi di mana yang nanti akan terhubung dengan PBX di kantor kita di dalam internal jaringan. Nah, jadi kita di luar kantor, kita hanya perlu menggunakan internet, kita sudah bisa langsung terhubung dengan PBX kita di kantor. Dan kita bisa menghubungi ke rekan-rekan di kantor gitu ya, anytime. Dan itu sudah tanpa biaya tambahan. Karena apa? Karena voice-nya kita sudah menggunakan internet, kita tidak menggunakan GSM call. Ya, jadi dimanapun kita berada, walaupun mungkin jadi di Indonesia gitu, ataupun kita sampai ke luar negeri pun tetap bisa, asalkan phone kita terhubung ke internet semacam itu. Dan ini sangat membantu misalkan bagi rekan-rekan direksi gitu misalkan ya, waktu mereka mungkin traveling ke Singapura atau mungkin ke negara lain gitu ya, bisnis trip dan sebagainya, mereka bisa menghubungi ke kantor itu sudah tanpa biaya tambahan, tanpa roaming gitu istilahnya ya, semacam itu. Jadi pertama untuk hal ini. Kedua adalah misalkan kita
memang sewaktu di luar kantor, tapi kita memerlukan untuk menghubungi customer kita. Dan di mana memang seyogianya kita menghubungi customer dengan nomor kantor untuk lebih resmi ya, istilahnya semacam itu. Nah, kita juga bisa menggunakan link as ini di luar kantor gitu ya. Kita tinggal menghubungi ke nomor yang kita tuju, seolah-olah kita menggunakan telepon kantor gitu ya. Nah, ini sangat membantu dan mungkin kita juga bisa misalkan kebalikan, ada customer yang menghubungi kita di nomor kantor, nah maka kita tetap bisa menerimanya di luar kantor, baik itu mungkin kita lagi mobile ataupun kita di rumah semacam itu ya. Nah, bisa jadi bisa inbound dan outbound semacam itu. Nah, jadi untuk Linkas sendiri juga kalau misalnya kita sampaikan di masa-masa saat ini ya, itu bisa sangat membantu kita sih. Pertama adalah yang pasti adalah kita bisa melakukan istilahnya sekarang ada remote working ya, kita bisa bekerja dimanapun, baik itu kita lagi di luar kantor, kita di rumah, ataupun kita lagi mobile gitu. Jadi kita bisa tetap berkomunikasi, baik itu dengan tim di kantor, ataupun berkomunikasi dengan customer itu dari luar kantor. Jadi kita sudah tidak lagi dibatasi oleh tempat ya. Jadi kita bisa bekerja di manapun kita berada dan kita sudah tidak memerlukan harus adanya telepon fisik. Ya, jadi misalnya kita memang lagi mobile, jadi kita tinggal membawa mungkin handphone kita gitu ya, ataupun kita juga bisa menggunakan laptop kita untuk terhubung ke komunikasi kantor gitu ya. Nah itu dan banyak fitur-fitur yang lain dan mungkin kalau untuk kolaborasi yang kita bisa manfaatkan biasanya pertama tadi untuk contact management. Jadi kita bisa melakukan namanya contact sharing ya di company contact tadi. Jadi ya ini cocok untuk misal kita mungkin handle suatu project gitu ya. Project ataupun ada satu supplier atau customer yang memang kita sering kontak bersama-sama. Jadi kita bisa simpan update-nya itu di company contact itu pertama. Kedua, kita bisa integrasi dengan CRM untuk kolaborasi dengan lebih nyaman ya. Jadi kita bisa mendapatkan data customer dengan langsung integrasikan dengan CRM. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan instant messaging atau chat fitur di dalam Linkas, di mana chat ini cukup secure karena kita adalah gunakannya hanya internal company, kita tidak bisa menghubungi orang luar ya semacam itu. Nah, dan terakhir kita juga bisa sharing dokumen melalui fitur instant messaging tadi. Ya, jadi kita nggak hanya cuma text based nih, jadi kita juga bisa minta, ini saya perlu ini nih, coba ini saya kirimin file Excel, coba tolong di-review semacam itu. Jadi file-file itu pun kita juga bisa kirimkan melalui Linkas semacam itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, oke Pak, kalau semacam itu Linkas ini bagaimana sih cara implementasinya gitu ya? Apakah saya mungkin harus ada server sendiri gitu ya? Saya harus punya server sendiri yang untuk menghubungkan nanti antara dari PB Siastar saya di kantor melalui server nanti baru connect ke cloud gitu ya. Nah, sebenarnya sudah tidak diperlukan Bapak Ibu. Jadi di sini untuk menggunakan Linkas gitu ya atau kita menginterkoneksikan dengan Linkas Cloud Server, yang penting adalah dari PB kita di kantor itu memiliki sambungan ke internet. Ya, hanya itu. Jadi kita juga tidak memerlukan Bapak memiliki internet yang ada IP publik gitu misalkan ya. Jadi tidak perlu. Jadi kita hanya perlu yang penting PBX Bapak bisa terhubung ke internet. Itu sudah cukup. Jadi secara otomatis dari PBX itu nanti dia akan langsung connect ke Linkas Cloud Server. Dan Linkas yang rekan-rekan gunakan itu bisa langsung digunakan di luar kantor melalui jalur internet semacam itu. Jadi sangat mudah ya. Kita tidak perlu juga terlalu banyak konflik di dalam PBX sendiri. Jadi yang kita perlu lakukan hanya di sini. Jadi pertama kita enable LCS atau Linkas Cloud Server di dalam PBX. Kemudian setelah itu kita pastikan bahwa extension yang akan diberikan akses Linkas itu sudah tercatat emailnya. Jadi email masing-masing tim atau karyawan gitu ya, itu tercatat di dalam extension masing-masing. Setelah itu kita tinggal mengirimkan kredensial untuk login Linkasnya sendiri by email gitu ya. Jadi kita tinggal masuk ke Linkas Client Setting di tab yang kedua, kita tinggal pilih siapa yang mau diberikan aksesnya kan. Nah, kita tinggal single klik send, otomatis nanti
dari tim atau karyawan kita itu sudah mendapatkan email seperti yang di sebelah kanan. Nah, jadi dia tinggal scan dari aplikasi Linkas dia di handphone, dia tinggal scan QR code-nya, dan mungkin sekitar 30 detik otomatis Linkasnya sudah terkoneksi ke Linkas Cloud Server. Dan Linkas yang dia gunakan sudah bisa digunakan ke luar kantor. Ya, jadi semudah itu ya untuk pengaplikasian dari Linkas sendiri. Ya, jadi tinggal tinggal kita enable, kemudian kita tinggal send kredensialnya ke karyawan yang ada semacam itu. Nah, jadi berikutnya adalah kenapa kita memerlukan untuk LCS gitu ya. Ya, jadi pertama itu adalah Linkas Cloud Service di sini adalah sebuah add-on service dari Yastar yang pastinya bisa mendukung apabila kita bekerja secara lebih mobile ya. Pertama, satu untuk solusi kalau memang kita lebih sering untuk mobile. Kedua, sangat mendukung pada masa-masa saat ini apabila dari rekan-rekan atau tim dari rekan-rekan sekalian itu masih mungkin sering bekerja di luar kantor ya, baik itu mungkin lagi traveling ataupun dengan kondisi saat ini mungkin masih remote working di rumah gitu ya, semacam itu. Nah, dengan adanya Linkas ini sangat membantu untuk sangat membantu untuk bagaimana kita bisa bekerja dari rumah tetap produktif walaupun kita tidak di kantor, semacam itu. Dan juga yang pastinya adalah untuk kolaborasi bisnis. Ya, jadi dengan Linkas komunikasi semakin meningkat gitu ya di antar tim kita dan yang pastinya bisa mendukung produktivitas dari tim kita. Ya, itu adalah sebenarnya poin pertama dari Linkas. Nah, kedua juga bahwa Linkas di sini adalah sifatnya adalah subscription ya, base per tahun, yang istilahnya bisa digunakan oleh rekan-rekan customer, oleh rekan-rekan customer itu anytime ya. Jadi dengan hanya berlangganan LCS dan itu harganya cukup terjangkau. Nanti dari rekan-rekan bisa cek dengan ini ya, dengan account manager masing-masing. Nanti silakan menghubungi untuk kalaupun ada permintaan tentang LCS. Ya, dan di sini pun kita mau memberikan kabar baik juga, gitu, di mana dari Yastar di tahun 2020 ini itu akan memberikan khusus untuk Indonesia, yaitu adalah 3 bulan subscription LCS untuk semua PBX yang terjual di tahun ini. Ya, jadi misalkan Bapak atau mungkin customer Bapak gitu ya, itu membeli PBX Star gitu ya, tipe S-series, apapun mulai dari S20 sampai paling besar S300. Nah, customer Bapak akan eligible untuk mendapatkan license LCS sepanjang 3 bulan. Jadi bisa digunakan full, jadi full license selama 3 bulan ya. Dan ini promo ini akan berakhir di akhir tahun ini, yaitu di 31 Desember. Jadi semua PBX yang mengaktifkan Linkas trial-nya gitu ya, selama 2020 ini akan mendapatkan tambahan yaitu sepanjang 3 bulan full account gitu ya, full account subscription base. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau memperpanjang, Mbak? Nah, Yastar pun juga memberikan promosi yaitu yang buy one get two year subscription. Jadi di sini artinya misal gini, misalkan dari Bapak ataupun dari rekan-rekan atau customer rekan-rekan sekalian gitu ya, membeli LCS gitu ya, berlangganan Linkas Cloud Service selama tahun 2020 ini sampai 31 Desember, maka waktu membeli satu license atau satu subscription link LCS, maka bukan mendapat 1 tahun, tapi akan langsung mendapatkan 2 tahun. Ya, dan ini berlaku satu promosi per PBX ya. Jadi misalkan beli tahun ini, beli single license untuk LCS, dapatnya berakhirnya bukan di 2021, tapi langsung berakhir di 2022. Jadi akan mendapatkan 2 tahun. Nah, ini promo yang sangat menarik sih. Ya, jadi pertama itu sudah langsung mendapatkan free 3 bulan di depan. Dan kalau memang tertarik dan customer-nya langsung membeli, berarti yang mereka dapatkan adalah 3 bulan plus 2 tahun gitu ya. Jadi 2 tahun 3 bulan yang customer akan dapatkan.
Jadi promo ini sangat menarik hanya sampai akhir 2020. Jadi mohon bantuan dari rekan-rekan sekalian, mungkin ada customer rekan-rekan sekalian yang mungkin sudah memiliki Yastar PBX gitu ya, ataupun sewaktu dari customer rekan ingin mengganti PBX bisa ditawarkan dengan Yastar PBX karena kebetulan LCS-nya kita lagi ada promosi juga semacam itu. Ya, jadi silakan diinfo ke customer rekan-rekan sekalian untuk promosi ini semacam itu. Ya, jadi kemudian kalau misalnya mungkin dari rekan-rekan sekalian ada pertanyaan, silakan menghubungi kami ya di sales@yastar.com. Ataupun bisa juga untuk troubleshooting bisa langsung masuk ke support.yastar.com semacam itu. Ya, mungkin sesi dari saya untuk LCSC sudah sampai di sini. Jadi tadi kalau misal saya summary dari sisi di pertengahan tahun ini dari Yastar cukup banyak solusi baru ya, yang istilahnya dari rekan-rekan sekalian itu bisa tawarkan gitu ya ke customer-customer rekan-rekan sekalian. Jadi di mana yang kita offer ke end customer itu bukan lagi hanya misalkan solusi tadi ya, hanya solusi untuk telepon nih, oh telepon antar extension dan selesai gitu. Tapi sebenarnya yang ingin kita tawarkan adalah kita bisa menawarkan Yastar itu adalah benar-benar sebagai satu solusi komunikasi yang terintegrasi gitu ya. Dan kita pun juga bisa mengintegrasikan tadi dengan third party ya, baik itu software ataupun itu CRM semacam itu ya. Oke, nah mungkin kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab ya, ke Q&A. Di sini kita sudah memiliki beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar. Pertanyaan pertama ini ada dari sebentar. Dari Pak Fajar dan dari Pak Handrian, apakah bisa mendapatkan untuk recording dan materinya? Bisa Pak, nanti untuk recording beserta dengan materi, kami akan kirimkan setelah webinar nanti di email ya. Jadi nanti mohon ditunggu untuk ininya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Fajar nih. Pak, apakah kalau Yastar integrasi ke Teams itu hanya di audionya saja atau mungkin bisa video gitu yang mungkin yang dimaksud ya? Ya, jadi untuk integrasi dengan Teams itu apa namanya? Jadi sebenarnya nanti gambarannya adalah Teams itu bisa menjadi seolah-olah menjadi extension di Yastar, Pak. Dan bisa melakukan itu panggilan telepon ya. Jadi panggilan telepon di sini adalah audio. Ya, jadi bisa menerima telepon baik itu untuk internal, jadi saling telepon dari telepon IP phone ya, IP phone telepon ke Teams Bapak dan sebaliknya. Dan dari tim juga bisa melakukan panggilan keluar, Pak. Jadi panggilan keluar ke PSTN ataupun menerima panggilan dari PSTN. Jadi tim ini nanti bisa menjadi seolah-olah ekstensi di PABX Bapak di kantor, semacam itu ya. Tapi memang yang didukung saat ini adalah untuk audio, semacam itu, Pak. Kemudian pertanyaan kedua itu apakah kalau kita menggunakan SIP T49G, ya ini adalah video phone ya Pak, apakah bisa melakukan video call? Bisa Pak. Jadi apabila SIP phone kita itu support video, maka dari Yastar itu bisa menggunakan ini Pak, bisa menggunakan call antar extension itu based on video, itu bisa dilakukan Pak. Terus kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Andre ini, apakah aplikasi LinkUs itu bisa terintegrasi ke PBX hanya kalau brandnya adalah Yastar? Mungkin semacam itu ya pertanyaannya dari Pak Andre ya. Ya Pak, jadi gini, LinkUs itu adalah sebuah aplikasi softphone itu under Yastar Pak. Dan memang karena memang ini terintegrasi dengan Yastar, untuk LinkUs sendiri ini akan dan hanya bisa terintegrasi dengan Yastar. Nah, tapi ada workaround, semisal semacam ini. Misalkan, oh customer Bapak sudah menggunakan PABX merek apa gitu ya, jadi brand lain gitu ya. Nah, dibutuhkan solusi untuk bisa menggunakan LinkUs gitu ya, untuk kita bisa baca secara mobile. Nah, itu bisa Pak. Jadi kita tinggal mengkonekkan IP PBX Yastar itu ke
PABX mungkin analog gitu ya, existing. Itu bisa. Jadi nanti dengan kita mengintegrasikan antara IP PBX Yastar ke analog PABX yang ada di tempat customer Bapak, maka kita juga bisa menggunakan LinkUs untuk menghubungi kantor dan sebaliknya, Mbak. Jadi fleksibel sih. Nanti bisa didiskusikan dengan tim kami, Pak. Apabila mungkin Bapak mungkin ada skemanya gitu ya, kita bisa membantu Bapak untuk untuk skemanya seperti apa untuk integrasinya, seperti itu Pak nanti. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Winardi. Bagaimana dengan security untuk LinkUs itu sendiri? Nah, oke Pak, no worries. Jadi LinkUs sendiri ataupun LinkUs Cloud Service ya, itu memang didesain untuk membuat IP PBX Bapak itu semakin secure. Karena kalau misalkan kita Bapak menggunakan, misalkan Bapak punya IP public gitu ya, Bapak bisa sih mengopen IP PBX Bapak itu ke IP public. Tetapi di sini sangat tidak disarankan karena kalau memang kita mengopen IP PBX kita keluar, Pak, maka rawan apabila mungkin ada istilahnya ada orang yang coba-coba gitu ya untuk menghack masuk ke dalam IP PBX. Walaupun di IP PBX mungkin sudah punya layer of security, tapi kita memang tetap tidak sarankan, Pak. Jadi di mana di sini dengan kita menggunakan LinkUs, otomatis komunikasi antara IP PBX di kantor Bapak dengan LCS yang ada di cloud itu sudah melalui tunneling, Pak. Dan ini adalah fully secure. Jadi sudah sangat aman dan ini juga bisa mengamankan jaringan lokal Bapak karena Bapak tidak mengopen IP internal itu keluar semacam itu ya, Pak. Jadi ini bisa membantu secara security, Pak, sebenarnya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Minari juga, apakah extension LinkUs dengan handset bisa sama dan bisa berapa perangkat dengan extension yang sama? Oke. Nah, berarti ini dua fitur, Pak ya. Jadi untuk kalau Bapak pertanyaan kedua, bisa berapa perangkat dengan extension yang sama, Pak? Itu adalah fitur di dalam Yastar. Jadi di Yastar, untuk satu nomor extension, itu bisa diparalel hingga 5 device. Bisa ke 5 phone, Pak. 5 IP phone. Jadi IP phone 1 sampai 5 memiliki extension yang sama 100 semacam itu ya. Jadi kalau misal di call, itu nanti kita call 100, 5-5-nya akan ngering bersama-sama, Pak. Tetapi sewaktu satu dipakai call, Pak ya. Nah, keempat telepon yang lain itu tetap bisa berfungsi untuk telepon keluar ya. Tapi kalau telepon masuk nggak bisa karena kan istilahnya actionnya lagi lagi menerima panggilan semacam itu ya. Nah, kemudian kalau extension LinkUs sendiri, nah ini. Tapi kalau bedanya dengan LinkUs, Pak, LinkUs itu hanya bisa satu extension itu satu LinkUs di PC dan di mobile. Tidak bisa kita menggunakan dua handphone untuk connect di nomor yang sama, Pak. Ini memang untuk in term of security sih. Bisanya adalah kalau memang Bapak itu logout dulu dari handphone yang lama, kemudian login di handphone yang baru. Semacam itu. Ya, bisa menjawab ya, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Pak Fajar Abdul. Kalau misalnya kita share dokumen, mungkin yang dimaksud dari si chatting ya, apakah dokumen tersebut disimpan di cloud atau di Yastar? Nah, dokumen itu nanti akan tersimpan di LCS, Pak, di LinkUs Cloud Service. Dan di sini merupakan service tambahan dari LCS Cloud, ya. Jadi selain Bapak mendapatkan adalah untuk cloud server untuk kita bisa terhubung melalui cloud ya Pak, untuk komunikasinya, kita juga akan mendapatkan namanya chat server. Jadi ada chat server yang kita bisa gunakan, dan nanti itu untuk komunikasi, baik itu chat teksnya dan juga untuk dokumen yang kita sharing ke rekan-rekan sekalian itu nanti akan melalui chat server ini Pak. Gitu. Jadi dokumennya akan melalui chat server, semacam itu ya. Jadi tidak akan membebani IP PBX Bapak yang ada di kantor, semacam itu. Oke, pertanyaan dari Pak Bondan. Untuk file chat dan share file di LinkUs apakah permanen atau satu session? Ya, jadi gini Pak, untuk chat sendiri itu akan masih ada di sana selama chatnya Bapak itu masih ada. Kecuali kalau memang mungkin, let's say grupnya Bapak hapus gitu ya. Kalau grupnya dihapus maka itu akan hilang Pak, semacam itu. Ya, jadi data itu hanya ada sewaktu memang chat Bapak itu masih ada di situ, semacam itu, Pak. Jadi aman ya. Jadi kalau memang Bapak nanti sudah hapus, maka otomatis datanya akan hilang, Pak. Semacam itu. Terus kemudian pertanyaan dari Pak Winardi, apakah kalau misalkan kita butuh voice tanpa chat, itu free atau tetap perlu berlangganan servisnya? Nah, untuk berlangganan LCS ya Pak, jadi
LCS itu kita adalah sebenarnya berlangganan untuk Linkas Cloud-nya sendiri, untuk bagaimana kita itu bisa kita bisa menghubungi ataupun kita bisa membawa extension itu keluar kantor, Pak. Jadi kita bisa dari luar kantor membawa extension kita kemanapun kita berada, asalkan ada internet. Nah, sebenarnya chat servernya sendiri itu adalah add-on service, Pak, yaitu Bapak yang mendapatkan service tambahan dari Yastar. Kita bisa mengaktifkan chat servernya untuk kita berkomunikasi internal, Pak, gitu antar tim gitu ya. Jadi chat servernya itu yang free. Tapi untuk LCS-nya sendiri memang itu adalah satu bagian dari sewaktu Bapak berlangganan semacam itu, Pak Winadi. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari sebentar. Dari Pak Bondan ya. Oke, untuk chat atau share file di Linkas itu permanen atau satu sesi. Jadi kalau misalkan usernya itu pindah handphone, itu chatnya akan hilang. Ya, sebenarnya itu selama memang untuk sesinya itu masih ada, Pak, dan Bapak belum hapus, itu nanti itu akan masih ada, Pak. Jadi akan masih ada. Jadi istilahnya kalau Bapak mungkin logout di satu handphone, login di handphone lainnya, itu Bapak masih bisa meneruskan pembicaraannya semacam itu, Pak. Ya. Oke, terus kemudian pertanyaan berikutnya, kalau misalkan, sebentar, ini dari Pak Suendro, apakah untuk click to call itu perlu LCS atau perlu ada yang lain nggak? Ya, untuk click to call itu sebenarnya adalah fitur dari Linkas sendiri, Pak. Tidak harus kita berlangganan untuk cloud-nya. Jadi Linkas yang ada di dalam PB sendiri itu sudah bisa melakukan untuk click to call, Pak. Nanti Bapak tinggal bisa mencoba ya, Bapak tinggal menambah extension-nya di dalam Chrome untuk Linkas Cloud. Nah, otomatis nanti begitu Bapak klik number di Chrome gitu ya, di web browser, nanti otomatis Linkas akan melakukan panggilan langsung, Pak. Ya, ke nomor tersebut semacam itu. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, untuk fitur video call apakah sudah terintegrasi? Nah, video call di sini sudah ada, itu merupakan fitur dalam PB sendiri, Pak, yang bisa Bapak manfaatkan. Misalkan kita memerlukan panggilan dari satu extension ke extension yang lain ya, itu bisa dilakukan, Pak. Jadi di dalam Yastar sendiri sudah mendukung kodek H264 ya. Jadi kita bisa melakukan panggilan mungkin kita bilang antar IP video phone ke satu IP video phone ke yang lainnya, semacam itu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Suhendro lagi. Kalau misalkan LCS masih aktif sampai tahun depan dan beli promo buy one get two, apakah boleh? Nah, boleh Pak. Jadi gini, pembelian untuk LCS itu bisa add-on, Pak. Misal gini, LCS Bapak itu masih akan berakhir di Januari 2021. Nah, apabila Bapak membeli license LCS sekarang, maka Bapak akan mendapat tambahan 1 tahun kan Pak, sesuai promo ya, jadi Bapak dapat 2 tahun. Nah, 2 tahun ini itu akan ditambahkan dari Januari Pak, bukan dari Bapak membeli di bulan Juli ini. Jadi dari Januari 2021 itu plus 2 tahun Pak. Jadi Bapak akan berakhir di Januari 2023, semacam itu. Ya, tapi memang promo yang buy one get two itu hanya berlaku 1 kali per PBX ya Pak. Jadi kalau Bapak PBX-nya 1, Bapak bulan Juli ini Bapak beli 2 license LCS, yang Bapak dapatkan adalah 3 tahun. Jadi 1 bonus 1 plus 1 tahun lagi yang Bapak beli di LCS yang kedua. Semacam itu Pak Zendra. Ya. Oke, pertanyaan dari Pak Un ya, dari Pak Un. Untuk conference di Linkas itu maksimal berapa partisipan? Nah, ini yang menarik Pak. Jadi untuk kalau kita menggunakan conference call, jumlah orang yang bisa join ke conference tersebut sebenarnya tergantung dari jumlah kemampuan PBX-nya. Ambil contoh, misalkan kita menggunakan S300 ya Pak. S300 kalau kita upgrade ke 500 extension, maka di dalam satu ruang meeting itu Bapak bisa mendapatkan paling banyak adalah 120 call atau peserta. Jadi di dalam satu grup teleconference ini, itu bisa up to 120 orang, Pak, di dalam satu conference call ini. Jadi cukup banyak, Pak. Jadi, dan kita bisa juga running beberapa conference call bersama-sama. Misalkan, oke, satu conference meeting ini adalah untuk sales, ada lagi finance meeting sendiri, ada lagi marketing meeting sendiri, Pak. Jadi yang sales 20 orang, si marketing 10 orang, gitu ya. Yang dari finance mungkin 5 orang,
untuk koordinasi antar kota sebenarnya itu bisa dilakukan, Pak. Ya, jadi kapasitasnya cukup banyak tergantung dari kapasitas PBX-nya, Pak. Kalau S300 itu support sampai 120 conference call bersama-sama gitu dari 120 user gitu. Oke, pertanyaan dari Pak Fajar. Kalau misalnya kita ganti perangkat nih Pak dari U100 ke S100, apakah license billing-nya itu bisa dipindah? Nah, kebetulan kalau untuk lisensi itu dia sifatnya OEM, Mbak. Untuk license billing ya itu sifatnya OEM. Jadi itu melekat ke hardware. Jadi misalkan let's say perangkat U100 Bapak pindahkan nanti ke cabang semacam itu, Pak. Nah, jadi lisensi itu dia melekatnya ke hardware tersebut, Pak. Dan di S100 yang baru, itu nanti Bapak memerlukan untuk menambah lagi billing license-nya. Semacam itu, Pak. Jadi, Bapak akan punya 2 billing license. Jadi, yang satu masih berfungsi di U100-nya yang lama, di S100-nya Bapak juga berfungsi ada billing license-nya juga, semacam itu. Dan billing license ini kan fleksibel ya, Pak. Jadi, karena dia kita tidak berlangganan. Jadi, kita hanya sekali beli saja itu, kita bisa pakai selamanya, Pak. Di perangkat tersebut, semacam itu, Pak Wajar. Ya, bisa menjawab ya, Pak. Oke. Ya, mungkin karena waktunya juga terbatas, mungkin kita tutup sampai di sini. Jadi mungkin kalau dari rekan-rekan sekalian masih ada pertanyaan ya, nanti jangan segan-segan untuk menghubungi kami di sales@yasa.com. Nanti silakan diajukan pertanyaannya, kami dengan senang hati nanti akan membantu untuk menjawabnya. Ya, semacam itu. Oke. Ya, mungkin sampai di sini. Jason masih di situ? Hai Jason. Hai Jason. Oke, mungkin Yes, I'm here. oh yeah, Jason, yes, our session is already finished. So Okay. yeah, maybe you can help to close with your closing statement, maybe. Okay, sure. All right. So, guys, thank you so much for your participation to today's session. Once again, thank you so much for your time. Hopefully everything's clear for you guys. And by the way, if you guys have any questions in the future, please just contact our local distributor, or you guys can visit Yaystar website. Anyway, just contact us. Okay. So guess that was all we have for today's session. Thank you. Have a nice day. Take care.